Maraknya aplikasi AI yang dipakai saat ini seperti ChatGPT, Pitch AI yang mempermudah pekerjaan manusia, bahkan bisa menggantikan manusia itu sendiri. Membuat saya berpikir kemana arah dunia ke depannya. Nah, saya teringat dengan buku sebagai referensi bahan ajar saya yang berjudul A Whole New Mind, di mana di buku ini dijelaskan karakteristik dunia ke depannya. Karakteristik dunia ke depannya yang pertama adalah automatisasi. Jadi semua yang tadinya bisa dikerjakan oleh manusia sudah terotomatis dengan mesin-mesin. Seperti itu. Karakteristik yang kedua adalah kesenjangan ekonomi. Kita bisa lihat sekarang kesenjangan ekonomi di negara-negara besar gapnya sudah terlalu jauh, sehingga orang tidak menimbang lagi dalam dunia pekerjaan itu soal survivalnya, soal bagaimana tantangannya. Jadi apa yang ada sekarang dia dikerjakan sekarang gitu. Karakteristik yang ketiga adalah keberlimpahannya tenaga kerja. Kita tahu setiap tahun lulusan SMK, lulusan sarjana berlimpah begitu banyak, tapi yang dibutuhkan hanya sedikit. Nah, hal ini yang akan menjadi karakteristik dunia ke depannya. Dan untuk kita bagaimana ke depannya? Untuk menghadapi perkembangan teknologi yang luar biasa, aplikasi-aplikasi yang sudah otomatis, sehingga mempermudah pekerjaan manusia, bahkan bisa menggantikan manusia itu sendiri. Nah, di dalam buku yang tadi saya sebutkan ada 6 solusi atau kemampuan yang harus kita miliki. Kemampuan yang pertama adalah desain. Tidak hanya kemampuan fungsionalnya saja, karena kemampuan fungsional itu sudah bisa dibuat oleh mesin. Seperti itu. Tapi juga kemampuan desain terhadap fungsional itu sendiri. Bagaimana kita mendesain dengan karakteristik sendiri, dengan desain yang humanis, dengan desain yang manis, yang cantik. Nah, itu sudah ranahnya manusia. Mesin tidak bisa melakukan itu. Kemampuan yang kedua yang harus kita miliki adalah story. Kemampuan kita dalam bercerita. Mungkin sekarang ketika kita membutuhkan sesuatu, kita tinggal search di Google menggunakan mesin pencarian, kita akan disediakan semua tentang apa yang ingin kita cari. Tapi mesin tidak bisa menceritakan atau memaknai sebuah teks yang sedang kita cari. Seperti itu. Yang ketiga adalah bagaimana kita memiliki kemampuan simfoni. Bukan hanya melihat secara detail suatu hal, tapi juga kita bisa menghubungkan satu hal dengan satu hal yang lain. Seperti itu. Yang keempat adalah bagaimana kita memiliki skill atau kemampuan empati. Sehingga produk atau bisnis yang kita buat atau pekerjaan yang sedang kita kerjakan memberikan sentuhan empati. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa bisnis yang atau produk yang kita buat itu memberikan impact terhadap orang lain. Dan yang terakhir adalah play. Bagaimana kita memiliki kemampuan untuk berimajinasi, kemampuan untuk bermain, sehingga tidak selamanya serius-serius saja. Bayangkan kalau misalkan semua berkomunikasi dengan mesin, seperti itu. Yang terakhir adalah meaning. Tentu sebuah karya atau sebuah produk tidak hanya mengejar secara finansial, tapi juga bagaimana kita memberikan impact terhadap orang banyak dari suatu pekerjaan atau suatu produk yang kita ciptakan. Jadi dari tantangan tadi memiliki 3 karakteristik dunia ke depannya, dan ada 6 hal yang harus kita miliki untuk menghadapi tantangan dunia ke depan. Sekian pembahasan kali ini tentang artificial intelligence. Semoga kita bisa menghadapi tantangan global, dan sampai ketemu lagi di konten-konten berikut yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.